Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mem Clara. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai jalannya mata kuliah edukasional statistika yang telah saya ikuti dan saya tempuh selama 1 semester ini. Awalnya saya menganggap bahwa statistika itu sebagai mata kuliah yang cukup sulit karena saya berasal dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Saya sempat bertanya-tanya, mengapa mahasiswa bahasa perlu mempelajari statistika? Namun setelah mengikuti seluruh proses perkuliahan, saya menyadari bahwa statistika itu merupakan bekal yang sangat penting, terutama untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi. Melalui refleksi ini, saya akan menyampaikan pemahaman yang saya peroleh mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam penelitian pendidikan bahasa. Hal pertama dan yang paling mendasar yang saya pelajari dan ini mengubah cara pandang saya terhadap data adalah memahami bahwa tidak semua angka itu diciptakan sama. Di dalam kelas bahasa kita mengelompokkan data ke dalam 4 skala, ke dalam 4 skala pengukuran. Mari kita bedah satu persatu secara detail. Jadi yang pertama ada data nominal. Ini adalah kasta data paling sederhana. Fungsinya tuh murni hanya sebagai label atau kategori tanpa ada tingkatan nilai di dalamnya. Kayak contohnya di kelas kita pengelompokannya ada jenis kelamin, siswa laki-laki dan perempuan. Seperti lagi contohnya status sekolah asal, sekolah negeri atau swasta, terus kategori native speaker atau non native speaker, seperti itu. Jadi angka 1 atau 2 di sini hanyalah kode, bukan nilai matematika. Yang kedua ada data ordinal. Data ini setingkat lebih tinggi karena sudah memiliki urutan atau tingkatan. Tetapi jarak antar tingkatan tersebut itu tidak bisa diukur secara pasti. Contoh yang paling sering saya gunakan di PBI adalah skala sikap atau motivasi menggunakan skala Likert. Kayak contohnya sangat setuju 1, ragu-ragu 2, hingga yang sangat setuju itu 5 gitu. Kita tahu kalau nilai 5 di sini itu lebih tinggi dari 2, tetapi kita tidak bisa mengurangkan sangat setuju dengan ragu-ragu. Contoh lainnya kayak peringkat kelas atau level kecakapan kayak A1, A2, B1, B2 gitu. Terus yang ketiga itu ada data interval. Pada skala ini kita sudah memiliki urutan dan jarak antar nilainya itu sudah konsisten serta bisa diukur secara pasti. Namun data interval ini tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contoh paling nyata di prodi saya adalah skor TOEFL atau nilai UAS. Nilai UAS. Jika seorang siswa mendapatkan skor 0 pada tes writing mungkin, itu tidak berarti dia tuh sama sekali kehilangan kemampuan berbahasa Inggris di otaknya gitu. Jadi 0 di sini tuh hanyalah kesepakatan dari instrumen tes ini, bukan berarti ketiadaan sifat karena absolut. Dan yang keempat itu ada data rasio. Ini adalah kasta data tertinggi dan paling sempurna. Data rasio itu memiliki semua sifat data interval ditambah dengan kepemilikan nilai 0 mutlak. Jadi yang tadi itu nggak ada 0 mutlaknya, ini ada 0 mutlak. Jadi contohnya itu seperti waktu yang dibutuhkan siswa dalam menjawab soal kuis membaca. 0 detik berarti emang nggak ada jeda waktu sama sekali. Terus jumlah kesalahan grammar, grammatical errors dalam satu paragraf berarti
benar-benar nol kesalahan, berarti benar-benar nggak ada error di situ. Atau jumlah kosakata yang baru itu yang berhasil dihafal dalam seminggu. Begitu. Nah, setelah memahami jenis data, perjalanan saya berlanjut ke konsep probabilitas. Disinilah keindahan statistika mulai terlihat. Menurut tokoh statistika seperti Ronald Fisher, probabilitas adalah alat untuk menguji signifikansi. Sugiono juga mengingatkan kita bahwa probabilitas adalah jembatan generalisasi. Jadi kita tidak mungkin meneliti seluruh siswa yang ada di Indonesia ini untuk mengetahui efektivitas sebuah metode mengajar. Nah, kita hanya perlu mengambil sampel. Nah, gimana caranya menentukan jumlah sampel yang representatif agar generalisasi kita valid? Nah, biasanya Memkara selalu bilang pakai rumus Slovin. Biasanya orang-orang pakai rumus Slovin. Nah, bayangkan kita memiliki populasi sebanyak 500 siswa aktif di sebuah sekolah. Nanti saya akan cantumkan rumusnya di sini. Ya, sudah terlihat. Nah, dari perhitungan ini kita mendapatkan angka 223 siswa sebagai sampel minimum. Melalui metode ini, mahasiswa belajar bagaimana cara menarik kesimpulan berskala besar secara objektif dan ilmiah. Jadi kita hanya memerlukan sampel dan tidak perlu menggunakan semua populasi. Setelah data dari sampel ini terkumpul, apa yang kami lakukan? Kami melakukan penyederhanaan data melalui statistik deskriptif. Itu ada di SPSS. Nah, di sini saya belajar melihat kepribadian sebuah kelas melalui dua lensa, tendensi sentral dan variabilitas. Nah, pada aspek tendensi sentral, saya menghitung mean atau rata-rata nilai kelas tersebut. Terus ada median nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling sering didapatkan siswa. Nah, dan kami juga dilatih untuk peka membaca kemencengan atau skewness data. Jika rata-rata atau mean kelas jauh lebih besar dari nilai tengahnya atau median, data tersebut condong positif. Nah, ini indikator penting bagi guru bahasa bahwa materi ajar mungkin terlalu sulit karena mayoritas siswa itu menumpuk di area nilai rendah. Namun rata-rata saja tidak cukup. Kita butuh aspek kedua, yaitu variabilitas. Jadi di sini saya mempelajari range itu jarak nilai tertinggi dan terendah, dan yang paling krusial adalah standar deviasi. Standar deviasi itu nilainya itu nggak jauh dari rata-rata. Nah, melalui standar deviasi kita bisa mengukur seberapa beragam kemampuan kelas kita. Jika nilai standar deviasi kelasnya kecil, artinya kemampuan bahasa Inggris siswa di kelas tersebut cenderung homogen. Nah, lebih mudah untuk diajar dengan satu metode seragam. Namun, jika standar deviasinya besar, kelas tersebut sangat heterogen. Heterogen itu kebalikannya homogen. Guru harus memutar otak karena ada jurang pemisah yang lebar antara siswa yang sudah mahir dan yang masih sangat tertinggal. Semakin mempelajari mata kuliah statistika, saya merasa materi yang dipelajari menjadi semakin menarik. Terutama ketika mulai mempelajari hubungan antar variabel menggunakan uji korelasi. Pada materi ini, saya memahami bahwa kita dapat mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, misalnya apakah kebiasaan membaca novel berbahasa Inggris berhubungan dengan luas kosakata, atau apakah
kecemasan berbicara memiliki hubungan dengan kelancaran speaking. Jadi pada materi ini saya juga belajar bahwa koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai yang mendekati dengan -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Nah, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau bahkan tidak ada hubungan. Selain mempelajari uji korelasi, saya juga memahami bahwa sebelum menentukan jenis uji statistik yang akan digunakan, terdapat tahapan sangat penting, yaitu uji prasyarat analisis. Saya belajar bahwa data harus diuji normalitasnya terlebih dahulu menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk sampel yang kecil atau Kolmogorov-Smirnov untuk sampel yang lebih besar. Jadi kalau yang kecil pakai Shapiro-Wilk, yang besar pakai Kolmogorov. Nah, tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Saya juga mempelajari uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah varian atau penyebaran data antar kelompok yang dibandingkan memiliki karakteristik yang sama. Dari materi tersebut, saya kemudian memahami perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Saya belajar bahwa statistik parametrik digunakan apabila data memenuhi beberapa syarat seperti berdistribusi normal, terus menggunakan skala interval atau rasio, serta memiliki jumlah sampel yang memadai. Pada latihan menggunakan data SPSS, saya uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Hasil yang saya peroleh menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,244 pada kelompok eksperimen dan 0,419 pada kelompok kontrol. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, saya dapat menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik. Melalui materi ini, saya juga mengenal berbagai uji parametrik, misalnya independent sample t-test, itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda, sedangkan paired sample t-test digunakan untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa dalam penelitian tidak semua data memenuhi asumsi parametrik. Apabila hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, jumlah sampel sangat sedikit, atau data menggunakan skala ordinal, maka analisis yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Saya juga mempelajari bahwa Mann-Whitney merupakan alternatif dari independent sample t-test, sedangkan Wilcoxon merupakan alternatif dari paired sample t-test. Dari seluruh materi yang telah saya pelajari, saya menyadari bahwa statistika bukan sekedar mempelajari rumus-rumus, tetapi juga melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan mengambil keputusan berdasarkan dengan data. Saya juga memperoleh keterampilan dalam membaca output SPSS, menentukan uji statistik yang sesuai dengan karakteristik data, serta menginterpretasikan hasil analisis dengan benar. Jadi bekal tersebut saya yakini
akan sangat bermanfaat sekali ketika saya menyusun proposal penelitian maupun skripsi di masa yang akan mendatang. Melalui mata kuliah statistika, cara pandang saya terhadap penelitian juga berubah. Kini saya memahami bahwa di balik setiap angka terdapat informasi yang dapat membantu peneliti menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi oleh karena itu saya merasa mata kuliah ini menjadi salah satu bekal yang sangat penting bagi saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang nantinya akan melakukan penelitian di bidang pendidikan. Terima kasih kepada Mem Dini Cenvi Clara, makasih Mem Clara, Ibu dosen dari Educational Statistik. Terima kasih atas bimbingan dan pengalaman belajar yang telah diberikan Mem Clara selama perkuliahan edukasional statistik. Semoga ilmu yang saya peroleh dan saya dapatkan saya terapkan dengan baik dan penelitian saya di masa mendatang. Saya Rosyana Dewi, NIM 53241163. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.